Saat ini saya berada di wisata mangrove Pantai Indah Kapuk. Lihat ini latar belakang saya, hutan mangrove, dan memang bertumbuh bagus, tanaman bagus di sini seterusnya. Mudah-mudahan tetap terpelihara dengan bagus. Jangan ada lagi pembangunan yang merusak ini, sebab kita tahu bahwa fungsi mangrove ini sangat banyak. Selain dia menahan abrasi air laut untuk masuk ke darat, ada fungsi lain adalah tempat perkembiakan selain ikan, udang, kepiting, dan moluska yang lain. Di samping itu dia menjadi tempat rekreasi yang hidup bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan coba kita lihat hari ini, siang hari yang cukup bagus untuk melihat air dan mangrove, hutan mangrove yang berada di sekeliling kita. Dan di bawah itu tempat perkembangbiakan ikan yang sangat bagus untuk udang, untuk kepiting, untuk moluska lain. Jadi guys, kita tidak perlu jauh pergian ke tempat lain untuk mencari objek-objek wisata yang hijau, tetapi di wilayah kita sangat banyak objek wisata yang bisa kita nikmati tanpa kita merusak, bisa kita nikmati tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang mahal. Di negara kita banyak sekali objek wisata yang sangat bagus. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya banyak untuk ke luar negeri. Coba lihat di sebelah sana, hutan mangrove yang sangat indah, yang sangat bagus, untuk kita nikmati dalam liburan kita, atau ketika kita akan bersama keluarga berada mencari tempat untuk rekreasi di luar dan mengajak teman-teman atau hal-hal lain yang cukup menyenangkan. Apabila kita mau mencari sedikit waktu, meluangkan waktu untuk melihat keindahan alam Indonesia. Ini baru di satu spot saja kita melihat hutan mangrove. Mari kita lihat tempat yang lain yang lebih bagus. Kebetulan kita berada dalam cuaca yang cukup bagus sehingga bisa terlihat dengan jelas. Sampai di sini guys, kita sejenak melihat pemandangan sekitar kita. Sampai kita ketemu pada konten berikutnya, dan jika suka silakan subscribe dan like. Saya berada di hutan mangrove objek wisata yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk di utara Jakarta. Halo guys, kita saat ini berada masih di hutan mangrove, tapi coba kita lihat pemandangan ini ya. Ini begitu banyak sampah-sampah plastik. Ini pasti dari pengunjung. Ya, ini padahal sampah plastik itu sangat tidak ramah lingkungan, sebab dia tidak bisa diurai oleh bakteri-bakteri pengurai. Dan sampah plastik pasti dari pengunjung. Ya. Oleh karena itu, coba marilah kita membiasakan hidup tertib dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik. Kita lihat nih, ya. Tidak semua kita serahkan kepada negara untuk merawat lingkungan kita, tapi harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Sebab bakau, saya berada dalam hutan bakau. Hutan bakau itu banyak sekali fungsinya. Semua yang diciptakan Tuhan dalam kehidupan kita ada fungsinya. Terutama ini rantai makanan, di mana mereka bisa, kepiting terutama ya, bisa berkembang biak di sini, udang, moluska yang lain. Di beberapa spot kita melihat ada kelompok-kelompok orang kemudian melakukan penanaman mangrove, dan sangat bagus. Jadi kalau yang biasa hidup di Jakarta dengan kondisi lalu lintas yang suntuk, kita berada di sini ada teduh. Walaupun beberapa spot kelihatan mengecewakan dengan sampah-sampah pengunjung, nih, kita seperti berada di dalam hutan. Oke guys, supaya kita tetap menjaga lingkungan dengan baik,
jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Kali ini saya masih berada di kawasan konservasi mangrove yang berada di wilayah pantai Indah Kapuk. Saya teringat tahun 91, saat itu masih mahasiswa di Salemba. Kami diajak untuk menanam mangrove. Saya sudah lupa sebab saat itu tahap pengerjaan perumahan Pantai Indah Kapuk itu sedang dikerjakan dan bentuk protes macam-macam, antara lain mahasiswa ikut menanam mangrove agar supaya ada perhatian wilayah mangrove itu tidak kemudian dihilangkan. Nah, sekian waktu berlalu saya kehilangan ini di mana kira-kira pada saat itu. Nah, tapi saat ini kita melihat bagaimana concern pemerintah dalam hal ini, mungkin diwakili para pejabat ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ada Wahana Arta, ya, ada Wakil Menteri KLHK, ada Dirjen Kehutanan, masing-masing menanam mangrove. Ada yang tumbuh, tetapi ada juga yang tidak tumbuh. Karena memang ya mudah sebenarnya, tapi memang memerlukan nih seperti ini ya, dari Dirjen KLHK ya. Ini area bagaimana konsentrasi pemerintah dengan diwakili oleh para pejabatnya, mereka ikut menanam kira-kira seperti ini. Dulu memang kita tidak diajarkan bagaimana cara menanam mangrove yang baik, sebab dia mengapung ketika ombak datang dia bisa lepas. Salah ya. Nah, sekarang coba lihat ketika bibit mangrove itu ditanam, memang harus ada pengikatnya, harus ada bambu yang diikat di sini sehingga ketika bergerak dia tidak hilang ya, tetap. Ini kan masih bibit supaya dia bertumbuh, dan ini sekian waktu yang akan datang dia akan menjadi hutan mangrove yang baru. Begitu seterusnya, sebab kita tahu bahwa mangrove itu sangat besar manfaatnya pantai, dan juga di wilayah mangrove ini tempat beberapa jenis moluska seperti kepiting, ya, udang, ikan. Mereka ketika melakukan perkembangbiakan, mereka datang di tempat yang adem, yaitu di bawah-bawah pohon hutan mangrove. Nah, menanam mangrove yang baik seperti ini harus ada tiang tempat dia menyangga, diikat di sini. Kalau yang lalu kami menanam mangrove begitu saja, sehingga kemungkinan ketika kita kuat sebagian memang hanyut sebab di atas air ya. Kalau ini memang ada bambu yang kokoh, tempat dia diikat, nanti sebentar dia akan tumbuh berakar baru kuat. Jadi lepas begitu saja. Nah, dari jarak jauh kita lihat pelan-pelan segini hutan mangrove tuh ya. Teduh di bawah itu yang menyebabkan ikan melakukan perkembangbiakan di sini. Di sana sepanjang sejauh mata memandang, lihat organisasi pemerintah, ada wakil parlemen Norwegia begitu concern untuk menanam mangrove di wilayah ini. Ini sebagai contoh bahwa mangrove ini ketika pembangunan dilakukan tidak serta-merta developer itu menghilangkan ini semua. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan adalah satu konsep yang kita tetap melakukan pembangunan, sebab mau nggak mau pembangunan itu harus ada, tetapi ada keseimbangan ekologi ketika dia harus membuka bentangan alam dan mengganggu ekosistem yang ada. Oleh karena itu diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan. Isu yang berkembang saat ini seolah-olah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL itu ditiadakan, itu sama sekali salah, gitu ya. AMDAL di dalam Undang-Undang Omnibus Law tetap ada. Undang-undang ini memang tidak sempurna, ya, tetapi yang pasti soal AMDAL ini analisis mengenai dampak lingkungan harus ada. Sebab itulah kita melihat bagaimana kita melakukan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi di situ. Di samping keseimbangan ekologi ada diperhatikan juga sosial budaya manusia yang ada di situ. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian, ya, mengingatkan kita bahwa ketika kita harus melakukan pembangunan, keseimbangan ekosistem itu, kalau itu ada wilayah ekosistem mangrove harus diperhatikan. Kita lihat ketika matahari berlangsung, ada proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun dari pohon
hutan mangrove ini. Daun-daun itu kan menyerap gas karbon dioksida yang banyak tersebar di dalam perumahan itu dengan kendaraan atau dengan kapal motor laut yang menghasilkan pembakaran yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu kan semua fungsinya ini. Kemudian yang mengeluarkan gas oksigen yang kita merasa teduh ketika kita berada di bawah pohon ini. Itu banyak sekali fungsinya. Artinya bahwa ketika kita berada di satu tempat, ketika kita akan melakukan pembangunan, cara berpikir kita harus melihat bahwa ekosistem itu jangan kita rusak. Minimal kita melakukan pengelolaan untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Seperti kita lihat saat ini, ketika ada air masuk, ada mangrove sudah mulai berkurang, dilakukan penanaman kembali. Dan jauh mata memandang itu tamu-tamu negara yang dari Korea, dari parlemen Norwegia ikut melakukan aktivitas untuk melakukan penanaman mangrove. Jadi begitu pentingnya lingkungan. Saat ini kita lihat dampak lingkungan itu dalam kehidupan manusia. Terjadi climate change ya, perubahan iklim yang begitu ekstrim. Itu semua karena antara lain kontribusi dari perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dari hal-hal yang kecil. Tadi saya sudah perlihatkan tentang penumpukan sampah plastik. Nah, sekarang lagi karena ada pembangunan, memang lahan itu harus kita butuhkan untuk membangun, tetapi yang pasti jangan kita mengorbankan keseimbangan ekologi. Sebab nanti akan mendatangkan musibah bagi kita sendiri. Oleh karena kita harus berpikir secara umum, termasuk pada saudara-saudara kita developer di Pantai Indah Kapuk ini. Jangan hanya berpikir dari kerangka ekonominya, terutama dari kerangka kepentingan mereka sendiri, tetapi harus berpikir dalam kerangka yang lebih luas. Dari sisi pemerintah harus terus melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang seperti ini, sebab ini semua berkaitan dengan hajat hidup kita semua. Kira-kira sampai di sini guys, pemandangan kita selain kita berwisata juga ada persoalan-persoalan lingkungan yang perlu menjadi concern dalam kehidupan kita. Ketemu pada konten berikutnya. Bye bye.